Refleksi kehidupan. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Rasanya bahagia banget mendapat kesempatan berkunjung ke negara tetangga. Meski sudah pernah beberapa kali ke Kuala Lumpur, tapi kali ini rasanya berbeda. Apakah mungkin karena saat ini aku sudah bebas dari tugas-tugas rutin, sehingga rasanya lebih lega untuk melakukan sebuah perjalanan. Sahabatku, tentu ada bedanya melakukan perjalanan ke tempat yang sama 10 tahun yang lalu dan sekarang ini. Jalannya udah gak seperti dulu yang masih semangat terus menjelajahi tempat-tempat yang asik dikunjungi. Kebahagiaan karena punya kesempatan untuk menikmati banyak hal, seperti transportasi dalam kota yang unik, karena ada bus yang gratis loh. Kalau harus naik monorail, harganya pun masih terjangkau dan hampir ada di seluruh sudut kota. Ada saja disediakan transportasi untuk publik, untuk umum. Hal ini tentu saja membuat kami yang sudah mulai berada di usia lanjut sangat membantu sekali. Selain itu, juga kebahagiaan karena ada banyak tempat-tempat yang menyediakan berbagai macam hidangan dari berbagai tempat di Asia. Intinya, seminggu pertama sungguh-sungguh mengembirakan. Nah, mulai memasuki minggu yang kedua, sudah mulai terasa bosan dengan semua yang awalnya sangat menginspirasi dan meningkatkan antusias. Padahal dana masih cukup, waktu masih ada. Sepertinya tidak ada yang kurang. Tapi kenapa ya kok rasanya tidak segembira pada waktu kedatangan awal? Ternyata sahabatku, kebahagiaan yang muncul dari pengaruh luar atau eksternal sifatnya hanya sementara saja. Apakah itu makanan yang enak, perjumpaan dengan para sahabat yang sangat akrab dan hangat, pertunjukan yang menarik, kesempatan untuk istirahat, membaca, berenang, bermain, semuanya yang menciptakan kegembiraan. Ternyata hanya bertahan sesaat saja. Maksudnya gak lebih dari seminggu. Hingga aku mendapatkan sebuah tulisan dari sahabatku yang menulis demikian. Tiada seorang pun yang dapat membuat Anda bahagia hingga Anda berbahagia dengan diri Anda sendiri. Kalimat ini pendek, tapi punya makna yang sangat mendalam. Ternyata yang namanya kebahagiaan itu dimulai dengan menerima keadaan diri sendiri. Hanya dengan cara menemukan kebahagiaan ini, maka aku akan dapat menerima keberadaan orang lain di sekitarku. Semuanya sudah ada dalam diriku, tidak ada yang kurang. Aku harus pulang lagi pada diriku sendiri. Setelah sekian puluh tahun mengembara, mencari kebahagiaan yang dari luar, aku mulai menggali kebahagiaan dari dalam diriku. Dengan pertama-tama menerima diriku sendiri apa adanya. Mungkin saja aku orang yang egois. Aku bahkan pemarah, pemalu, atau malu-maluin. Bahkan pemalas, gampang menyerah. Haruskah aku mengubahnya atau belajar untuk menerimanya? Ternyata sahabatku, dengan menerima diriku apa adanya, aku dapat menerima orang lain apa adanya, tanpa menilai, menghakimi, dan percaya bahwa ia pun akan bahagia dengan dirinya yang menurutku banyak kekurangan dan kelemahannya itu.
Inilah keunikan dalam kehidupan yang misterius ini. Semakin kita mencari, semakin yang dicari itu menjauh. Tetapi semakin aku dapat menerima apa yang disajikan oleh dunia ini, aku semakin dapat hidup tenang dan bahagia. Sahabatku, hidup itu unik. Karena keberadaanku saat ini dipengaruhi oleh beribu, bahkan berjuta faktor yang aku sendiri tidak bisa melacaknya lagi. Tapi semua hal itulah yang telah menjadikanku seperti ini. Dengan menerima diriku sendiri, aku tidak mau berubah. Apalagi harus berubah seperti penilaian orang lain. Mungkin saja ada banyak kelemahan yang ada pada diriku. Tapi itulah aku. Dan aku berusaha untuk menerima dan mencintai apa adanya. Teringat pada kata bijak, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, jika aku ingin bisa menerima orang lain, maka aku harus terlebih dahulu menerima diriku sendiri. Sahabatku, kalau kamu sudah mengetahui itu, lakukan saja. Lakukan saja kebaikan, lakukan saja berani bertindak, lakukan saja hidup bersama Sang Pencipta. Lakukan saja hidup seperti yang kamu inginkan. Lakukan saja sebelum hidupmu diharuskan kembali pada Sang Pemilik kehidupan. Meski saat ini aku hanya duduk bersama istri dan menikmati secangkir teh hangat sambil makan kulit ikan dan buah jeruk dalam kamar yang tidak terlalu besar. Rasanya tapi bahagia banget. Karena di saat itulah kami bisa bersyukur dan menikmati kehidupan saat ini dan di sini. Tuhan